Materi yang pertama yaitu pengertian jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau yang biasa disebut sebagai UUJF, Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 1 angka 1 UUJF, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lanjut, dalam pasal 1 angka 2 UUJF, jaminan fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik jaminan fidusia. Karakteristik jaminan fidusia: pertama, jaminan fidusia memiliki sifat aksesorial, adalah diperlukan pokok berupa perjanjian utang piutang terlebih dahulu. Kedua, jaminan fidusia memberikan hak preference atau hak untuk didahulukan. Ketiga, jaminan fidusia memiliki sifat droit de suite. Persediaan diperkenankan untuk diganti dengan barang yang sejenis dengan kualitas dan atau merek yang sama. Keempat, jaminan fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada dengan besaran sudah ditentukan dalam perjanjian pokok. Kelima, jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Fidusia. Pertama, setara dengan putusan pengadilan. Kedua, dapat langsung melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan. Karakteristik yang keenam yaitu jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas. Spesialitas adalah kewajiban untuk merinci benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan karakteristik yang ketujuh yaitu objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan tanggungan, serta benda yang diperoleh di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yunanda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang asas-asas jaminan fidusia. Menurut M. Yahya Harahap, terdapat 7 asas jaminan fidusia, yaitu yang pertama ada asas spesialitas fixed loan, artinya yaitu benda objek. Jaminan fidusia ini sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Dengan demikian harus jelas dan tertentu pula benda objek jaminan fidusia serta harus pasti jumlah utang debitur atau dapat dipastikan jumlahnya. Yang kedua yaitu asas asesor, artinya jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yakni perjanjian utang. Dengan demikian, keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tersebut tergantung pada penghapusan perjanjian pokok. Yang ketiga yaitu asas hak preferen, artinya memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap kreditur lainnya. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus karena adanya kepailitan ataupun likuidasi. Yang keempat yaitu yang dapat memberi fidusia. Siapa yang dapat memberi fidusia artinya harus pemilik benda.
Jika benda itu milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetap harus langsung pemilik pihak ketiga tersebut yang bersangkutan. Yang kelima yaitu dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima fidusia. Ini berarti ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang keenam, larangan melakukan fidusia ulang terhadap benda objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Memiliki arti apabila objek jaminan fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum, objek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia. Oleh karena itu, pemberian fidusia ulang akan memberikan kerugian kepentingan penerima fidusia. Yang terakhir ada asas trade de suite. Artinya, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya berdasar pengalihan hak atas piutang. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang mutlak. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah tahap pembebanan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut dicantumkan hari tanggal dan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia kurangnya memuat: yang pertama, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Yang kedua, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang ketiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang keempat, nilai penjaminan. Yang kelima, nilai benda yang menjadi objek dalam fidusia. Tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu peranata lembaga jaminan yang berada di Indonesia. Jaminan fidusia diperuntukkan bagi benda bergerak seperti sepeda motor maupun mobil. Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak itu harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada menteri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat yang pertama, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Yang kedua, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat, kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Yang ketiga, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang keempat, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, nilai penjamin. Yang keenam, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran sertifikat jaminan. Fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia, memuat catatan tentang hal-hal persyaratan pendaftaran jaminan fidusia.
Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal di catatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Hapusnya jaminan fidusia. Penghapusan jaminan fidusia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Tujuannya, dilakukan penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran. Dengan dilaksanakannya penghapusan jaminan fidusia, maka akan dinyatakan bahwa benda tersebut sudah bukan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Hak dan kewajiban pemberi fidusia. Hak yang pertama, jaminan untuk objek dikuasai oleh pemberi fidusia. Yang kedua, mendapatkan salinan sertifikat fidusia. Untuk kewajiban, yang pertama, pemberi fidusia tidak bisa mengalihkan kekuasaan, menyewakan, meminjamkan, atau bahkan pemakaian objek yang dijadikan jaminan. Yang kedua, pemberi fidusia wajib melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur bersama. Yang ketiga, pemberi fidusia wajib merawat objek jaminan dengan benar. Yang keempat, pemberi fidusia tetap menanggung pajak, pungutan lain, bea, dan kewajiban lainnya atas objek jaminan. Yang kelima, penerima fidusia akan bebas gugatan dari pihak ketiga apabila pemberi fidusia melakukan perjanjian diam-diam dengan pihak tersebut. Baik, materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.